Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Sudiana Wahyudi. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salam, Rahayu Rahayu, Sagung itu mati. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi masalah karomah ya. Karomah ini hal yang sangat-sangat dicari, dijadikan perbincangan hangat, terutama di kalangan para nahdiyin ya gitu. Jadi para salik gitu. Padahal sebetulnya jelas ya, karomah itu 1000 karomah itu hanya masih kalah dengan istiqomah. Itu sudah sering di pengajian kan dikatakan bahwa karomah yang sejati itu ya istiqomah itu. Kalau orang sudah mampu istiqomah sampai tua, itulah karomah yang sejati, 1000 karomah. Nah, sementara banyak sekali tidak bisa dipungkiri, walaupun mereka juga tahu masalah itu, tapi seringkali ketika kita ketemu dengan seorang ulama besar, kiai besar, seorang ajengan, seorang habaib itu, karomah itu kita jadikan patokan, bahwa seolah-olah yang tidak pernah kelihatan karomahnya itu nilainya rendah, sedangkan yang sering karomahnya kelihatan, bahkan yang sering obrol karomah itu dianggap hebat. Padahal sebetulnya kan hakikatnya kalau kita kembalikan ke ilmu apapun lah ya, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, karomah itu kan manusia itu gak punya karomah, yang punya karomah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika manusia itu dianggap punya karomah, itu hanya sekali-kali muncul karena diperlukan dan karena Allah memberikan pada saat itu dan tidak bisa diulang di lain kesempatan. Nah, kalau karomah itu dimaksudkan hanya untuk dipamer-pamerkan, bahkan bisa diulang-ulang, bahkan diposisikan di mana orangnya itu untuk memberikan satu hegemoni kepada murid-muridnya, sehingga karomah perlu ditampilkan, itu kan sudah jauh dari tauhid kita. Dan kita pun juga nggak boleh sebetulnya menganggap karomah itu sebagai hal yang hebat gitu, karena kita semua itu hanya titipan Allah gitu. Kita semua itu ilmu yang kita miliki, kita sendiri bahkan semua itu hanya milik Allah gitu. Jadi tidak ada karomah yang bisa dibanggakan. Dan saya cerita sedikit tentang seseorang Habib yang sangat besar, sangat terkenal gitu. Pokoknya terkenal banget, mungkin se Indonesia dia paling terkenal gitu. Saya pernah punya teman, dia cerita bahwa dari mulai sebelum duhur sampai asar mau habis, dia nggak melihat beliau itu sholat gitu. Terus dia batin gitu, dia kok nggak sholat gitu. Oke, sebetulnya kelemahan peristiwa ini adalah sebetulnya kita kan nggak boleh suudzon, ya kan, nggak boleh suudzon. Cuman masalahnya ini disalahgunakan gitu. Ketidakbolehan suudzon kita itu kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk pamer karomah dalam tanda kutip. Karena karomah ini sendiri bisa jadi dari nggak dari Allah gitu loh. Karena karomah yang disengaja dipelajari dan sebagainya itu bukan lagi karomah gitu. Kalau dalam bisa jadi dikatakan itulah karomah dari iblis gitu. Jadi iblis nggak bisa apa coba gitu. Dia hafal Quran ya apa sajalah, dia orang yang seusia dengan Nabi Adam, bahkan lebih tua dari Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada, sehingga pengalaman iblis luar biasa. Nah, untuk menipu manusia, iblis punya modal yang sangat banyak sekali, di antara karomah ini gitu. Jadi ketika itu terus beliau tadi ngurusi orang yang batin ini tadi, orang ini kok nggak sholat gitu loh. Nah posisinya kan gitu kan,
tapi persisnya nggak tahu ya, saya diceritain sebagai teman karena saya itu memang tidak dekat dengan beliau, tapi saya dekat dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, ada beberapa orang gitu cerita. Pokoknya intinya dia tuh sudah sholat habis lewat, dia nggak kelihatan sholat gitu. Kemudian dia disuruh ke pustakaan ngambilin buku gitu. Nah di pustakaan itu waktu dia ngambil buku, dia melihat beliau itu sholat. Cerita seperti ini tuh banyak sekali di kalangan Nabi juga banyak. Tapi sebetulnya kalau kita mau teliti dan waspada, tidak selalu itu asli. Enggak selalu itu asli. Ya ibaratnya kalau kita kembalikan ke Ihya Ulumuddin, iblis kurang apa? Iblis kurang apa? Gitu. Jadi patokannya kita harus kembali ke tauhid lagi ya. Jadi gitulah. Kembali ke tauhid gitu. Kalau sebetulnya itu dulu pernah ada perdebatan saya dengan seorang Gus gitu ya. Memang sama benarnya kan. Tapi saya memilih jalur yang paling aman. Gus itu cerita tentang orang yang seorang santri yang disuruh minum arak sama gurunya gitu. Waktu itu saya memilih menolak. Lah kata dia kan seorang santri harus percaya betul sama kiainya. Gitu lah. Ya ada sementara kasus seperti itu. Tapi saya tidak berani karena saya mungkin belum pernah punya guru sejati seperti itu gitu. Jadi saya ya cenderung menolak, lebih aman gitu. Karena dia kemarin bilang arak itu haram, kemudian saya suruh minum gitu kan. Lah kalau kemudian yang saya minum tuh arak betul, terus bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Apakah saya menyalahkan dia yang telah menyuruh saya? Kan tidak, itu salah saya. Kenapa saya mau disuruh minum arak kan gitu kan. Artinya saya setelah minum barang haram itu, ya kan. Tapi ketika dia mengatakan bahwa kan itu bisa jadi berubah sama air putih hunus, berubah jadi susu hunus, siapa yang tahu gitu. Kalau saya kan waktu itu saya berpegang pada prinsip, saya tetap menolak arak karena arak haram, walaupun yang nyuruh guru saya. Nah, siapa tahu dia cuma ngetes saya, kamu taat sama Allah apa taat sama gurumu kan gitu. Kalau gurumu salah masa kamu masih taat, kamu masih turuti, ngajak kamu dosa masa kamu masih turuti gitu. Nah, itu problem tauhid seperti itu memang rumit gitu. Dalam ilmu tasawuf, ilmu hakikat ya tidak bisa dibahas seperti itu, memang ada gitu loh. Saya juga tidak memungkiri. Tapi jangan sampai kita itu melangkah ke situ tanpa prosedur yang jelas gitu. Tanpa prosedur yang jelas. Ya tadi kita ngomongin masalah itu tadi karomah seseorang yang saya anggap itu meragukan. Karena bisa jadi kan itu namanya teori, bisa jadi itu iblis membantu dia untuk menutupi gitu kan. Karena saya banyak melihat mereka tuh sholatnya kacau balau gitu, kacau balau. Bahkan ada seorang, maaf ya ini Habib, ada seorang Habib, Mas ampun, ada seorang Habib yang dia itu menyuruh Jumatan, maksudnya bukan menyuruh Jumatan, ada muridnya yang mau Jumatan, kemudian dia disuruh mijitin dia gitu. Ini nyata, saya juga yang bilangin, saya juga seorang Habib sama yang tidak suka dengan dia. Jadi Habib, guru saya Habib ini tidak suka dengan Habib itu dan cerita. Kalau guru saya kan orangnya ya bagus lah, itu syariatnya, fikihnya kencang gitu kan. Itu cerita tentang kekurang ajaran Habib itu. Dia minta pijit sama muridnya, mukhibinnya, kemudian mukhibinnya bilang saya mau Jumatan. Nah kemudian dia bilang kamu nggak usah Jumatan, kamu mijitin saya sudah cukup gitu. Enggak, saya jamin gitu. Jadi kamu mijitin saya sama gitu, nilainya dengan Jumatan. Wah luar biasa. Itu yang ngomong Habib saya sendiri gitu loh. Habib saya sendiri ngomong itu Habib Rakse, kurang ajar betul gitu sih. Jadi guru saya Habib itu ya itulah, saya melihat beliau itu sangat khusus tipenya. Saya sudah pernah cerita di vlog saya sebelumnya bahwa beliau itu sangat luar biasa, nggak sama dengan Habib-Habib pada umumnya gitu. Jadi dia itu sangat Jawani gitu. Jadi karena ibunya orang Jawa gitu kan,
neneknya juga insya Allah orang Jawa gitu. Jadi dia itu bahkan buyutnya juga orang Jawa gitu. Jadi dia blasteran Jawa itu membuat mungkin dari genetikanya ada kejawaan yang membuat dia itu sangat pemalu, tidak suka pidato di depan umum walaupun ilmunya sangat banyak gitu ya, sangat spesifik, sangat lain gitu kan. Ya saya bukan katanya karena saya mengalami bertahun-tahun dengan dia, dan dia sangat benci dengan Habib seperti itu. Bahkan dengan Habib yang sekarang lagi terkenal gitu loh, yang selawatannya nah itu, wah dia juga benci sekali sama Habib yang itu. Jadi Habib ini benci, banyak Habib yang lain itu dibenci dia gitu. Jadi saya, wah ini sayang sekali beliau meninggal di usia muda. Jadi kalau enggak itu saya bisa punya keyakinan beliau termasuk ya kayak sekarang Bib Ja'far gitulah, jadi fair, berani tes DNA gitu, ibaratnya gitu. Jadi dia nggak ada ngaleng-ngaleng gitu. Itu. Oke teman-teman, sampai di sini diskusi kita, ngobrol kita tentang karomah. Jadi hati-hatilah teman-teman terhadap karomah, karena tidak semua karomah itu asli dari Allah. Ada kalanya karomah itu dari iblis. Ya, untuk mengetahuinya bagaimana? Ya, dengan kewaspadaan gitu loh. Jadi nanti kalau enggak kan nanti ada kasus apa namanya, nabi-nabi palsu yang subur, terus apa Musadek, terus Lia Aminuddin. Wah ya, banyak sekali gitu orang-orang yang sakti itu mengaku mengenal. Kalau muridnya itu terpaku, nggak bisa keluar, ya akhirnya jadi korban yang sia-sia gitu. Harus berani berkata tidak ketika itu sudah mulai banyak keanehan itu. Jadi kasus yang subur dan sebagainya itu karena kan ada beberapa murid yang berani gitu. Akhirnya kan terbongkar. Kalau semua murid tidak berani, nah itulah. Dan itu juga perlu dipertanyakan kan tauhidnya gitu. Ketika kita menghamba kepada seorang guru dan kita seolah-olah ditutupinya gitu. Ya kan, ada kan seperti itu gitu. Jadi seorang guru benar-benar menutupi, Rasulullah menutupi Allah, seolah-olah sudah tidak perlu lagi karena sudah diwakili oleh guru saya. Wah, itu tadi, waspada teman-teman. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, lahir dan batin, bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Sampai ketemu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salam, rahayu, sagung mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.